Seorang nggak di chatan? Iya, udah tahu si Shopee kan orang Iya, mampus lah bilang sama sebentar, Shopee. sebentar. Iya, sebentar. Lu mengatakan kita jangan nge-push orang, betul? Iya, ngapain ngepus orang kayak begitu? Iya. Si Shopee sampai Tadi ngotot begitu. sebentar, sebentar. Tadi di bawah lu nge-push orang nggak? Ngepus apa? Gua kan tuh cuma mampus lu sama Shopee. Inilah ya teman-teman ya. Menasehati bisa, tetapi menjalankan nggak bisa. Ini yang kadang-kadang ya. Capek, ya. Capek buat teman-teman. Ya, cuma gua itu aja sih. Cuma gua liatin kayaknya apologet lagi pada panas Pada nggak semuanya. baik-baik Pak ya. Lagi pada nggak baik-baik, betul nggak Pak? Iya, pada saling panas. Yang si A ngomong si B ngomong si C. Pak, pusing Kalau gua lihat. Pak, kita baik-baik aja kan? Baik aja lah, gua mah cuman hanya pendengar, penikmat saja. Hanya pendengar penikmat. Pengecat enggak? Pengechat enggak. Udah. Tadi lo ngechat gimana? Kita harus jujur ya gini ya buat teman-teman. Boleh kita mengkritik itu boleh. Tetapi kritikan kita itu sesuai nggak dengan pemahaman kita. Jangan kita kritik itu nyontek. Paham kan nih Pak Jakusa? Paham nggak? Ya gua sih ya cuman nasehatin lo orang aja lah. Lo orang pada masih muda, masih Masih bertengkar gitu. muda. Masih muda. Wah, Iya kalau lah. masih muda, berapa usia masih muda menurut Bapak berapa? Lo orang pas paling ngasih 40-an. 40-an, oke lah. Enggak sampai. Kalau gua lihat si Shopee aja itu paling 40 juga paling ada. Merasa dirinya apa? Oh, Calvinisme merasa benar. Oh, karismatik merasa benar. Semua aduh pusing gereja nggak ada benarnya. Lalu Udahlah. kenapa gini? Ya, thank you ya. Ya, Bye. gini Pak. Ketika Bapak pusing, ya ini yang kadang-kadang agak sulit teman-teman. Kalau pusing, stop, tutup TikTok. Selesai, nggak pusing. Atau buka TikTok, joget-joget, jangan liwat di para apologet. Ini gue nggak mau pusing tapi nonton debat. Coba nyambung gak sih teman-teman? Gue nggak mau pusing tapi nonton debat. Contoh ya, gue nggak suka pedas, makan sambal banyak-banyak. Nyambung nggak Gemma? Gue nggak suka pedas tapi sambal 2 sendok kalau makan. Iya, nggak nyambung. Nggak nyambung. Gue sih nggak suka ribut, tapi kalau orang debat nongol aja. Kadang-kadang, aduh teman-teman, gini ya, TikTok ini bisa bermanfaat positif, bisa bermanfaat negatif. Tuh, akan pantangannya bang, pantangan apa nih? Aduh, kadang-kadang yang satu sisi dibilang so apa kemarin tadi? So apa? So paling cuma di sisi lain sama seperti itu. Nggak, si Wawan belum dengar kali ya di zoomnya si di zoomnya. pas sudah tahu lah Wawan pas sudah tahu. Justin itu setuju kok dengan diksinya Edis itu. Yesus punya Tuhan itu setuju. Karena memang dapat dijelaskan dengan ayat Alkitab gitu aja kok. Dengan secara ketat ya teman-teman. Tahu ketatnya apa maksudnya tuh ya. Kita kalau mau ketemu tuh misalnya itu ketat apa sih secara ketat?
Yang dimaksud secara ketat itu apa tuh? Kita harus ngerti nih secara ketat nih. Ya sekali lagi teman-teman, Mungkin lebih secara mendetail. oh secara mendetail, Karena, secara ya, jelas. karena kan ini menyangkut secara jelas karena ini kan menyangkut kristologi kan. Iya, secara jelas dan secara kompiheren. Enggak nih ngomong nih kompiheren atau kompiheren artinya nyambung ya. Iya. Kita sapa dulu nih, Merah. Selamat siang. Tanda-tanda makan bebok nih. Ya, mendingan gua ngomong sama Pak ini deh, Panglima Balawi. Ya, Bang Eping dah mulai nongol tuh di bawah. Iya, dia udah keliling-keliling, siap komandan. Komandan, ada Tapi tadi gue udah tempatnya lihat di Lia tadi. Si Elia Miron lagi diundang di situ. Iya. Terus ngapain? Ya iya kan udah dijelasin bahwa memang Yesus punya Tuhan ya. Memang diksinya seperti itu benar. Kayak kan komal-komalnya seperti bom-bom dan Lia kan nggak terima dengan diksi-diksi kayak gitu. Gua udah 2 bulan di situ. Sebulan lebih lah ya, sebulan lebih gue di Romelia. Tahu nggak apa yang dikatain? Gue dibilang Tritunggal Syariah, ada aja julukan. Kalau ada di situ, lo ada ya? Ada gue, ada. Gue dijulukin Tritunggal Syariah kan nggak? Ada nggak Gema yang bisa bantah gue Yesus itu punya Tuhan sekaligus Yesus itu adalah Tuhan? Ada nggak? Nggak bisa bantah mereka. Ada yang bisa bantah. Padahal di situ ada Pak Apolos, di situ ada mentornya. Ketika kita tanya, apakah pendeta-pendeta percaya bahwa Yesus itu manusia? Percaya. Apakah manusia punya Tuhan? Langsung bingung. Langsung bingung. Yesus beda kemanusiaannya dengan kita. Gua kasih ayatnya lagi. Dia sama seperti kita, sama seperti saudara-saudaranya, hanya tidak berbuat dosa. Ketika kita bilang Yesus berdoa sama siapa Pak? Sama Bapak. Bapak Tuhan atau tidak? Bukan begitu, melintir akhirnya gue juga. Akhirnya gue diblokir juga. Gue sih bingung ya buat gini teman-teman. Gue juga kagak pinter-pinter amat ya, tetapi ya paling enggak kita kan bisa baca. Paling enggak kita bisa baca, bisa menyimak ya. Pendapat-pendapat atau tafsiran-tafsiran yang sudah sekolah beneran. Bang Deki mengatakan yes, Yesus punya Tuhan sekaligus Yesus Tuhan. Romodan Niel juga begitu. Pasan Pak Yonaf. Lo nggak percaya? Gua asal kemana udah gua asal kemanapun ya, gua dibilang bidat, gua dibilang sesat. Padahal ketika mereka mengatakan begitu, di mana kesesatan gue? Di mana kebidatan gue? Gak bisa jawab. Tuh Gema tuh yang salah satunya gue bukannya ini ya. Akhirnya yang bilang gue bidat jadi bidat betulan. Yang bilang gue bidat jadi bidat betulan loh. Gue sih heran. Siapa ya? Si Joy ya. Si Joy sama siapa tuh? Lupa kelompoknya. Kritik. Bilang gue bidat, tapi nggak bisa nunjukin narasi di mana bidatnya gue. Malah dia yang jadi bidat. Kadang-kadang emang agak bingung ya, teman-teman. Bukan saya sok ya.
TikTok ini kan baru heboh 4 tahun yang lalu, ya. Baru heboh 4 tahun yang lalu di dunia apologet, ya. Di TikTok baru heboh sekitar 4 tahun yang lalu. Lalu ujuk-ujuk Kristen yang hafal 1-2 ayat mau berapologet, ya, mau menangkis Islam. Tetapi ketika ada pemahaman-pemahaman yang jauh di luar pemikirannya, contoh Yesus punya Tuhan, langsung pada kejang-kejang juga Kristen. Contoh, ketika ada pemahaman, oh lo pemahamannya Yohanes, masih banyak yang nggak tahu. Yang tahu cuma saksi Yehova. Nah mereka tahu tuh kalau saksi Yehova tuh udah pasti tahu kemana. Tapi kalau ada Unitarian, Oneness, JO, baru banyak yang tahu. Kristen-Kristen jujur nih, jujur ya. Kita tanya nih, Pak Panglima, baru tahu kapan ada aliran Oneness, JO, dan Unitarian? Di TikTok, Pak. Di TikTok tahun lalu. Di TikTok. Panglima. Pak Panglima. Halo? Udah tidur lagi kakaknya. Denat, tahunya semenjak kapan Denat? Pada tidur semua. Ya, nah, termasuk Gema ya. Lo baru-baru ini Gema. Waktu pas masuk itu yang gue cerita sama lu bang, sebelum gue ke Komal lu itu yang gue masuk di Komalnya almarhum siapa? John Peter. Nah kok nih pemahamannya begini kan itu. Akhirnya kan gue debat sama Billy, sama Samuel Siahaan di situ juga kan. Termasuk John Peter almarhum itu kan. Nah habis dari Komalnya dia itu, gue dikeroyok itu ya kan gue masuk Komal lu tuh bang. Dia baru beberapa tahun ini, baru sekitar berapa tuh? 2-3 tahun lah ya. 3 tahunan lah ya. Bahwa ada pemahaman yang namanya ya itu tadi Oneness, JO. Itu aja sih. Itulah teman-teman ya, simak. Maksudnya jangan jangan kedebak-kedebuk begitu ada pemahaman. Waduh, ini ada nih pemahaman gini. Ya, ini sesat nih. Jangan. Kita simak dulu. Ini kan zaman informasi. Kita ini siapa nih? Misalnya pendeta yang kita andalin ya. Pendeta yang kita andalin. Menurut pendeta gua apa sih? Gitu. Lalu buat pakar-pakar teolog apa sih pendapatnya gitu. Jangan pemahaman kita sendiri, nggak bisa teman-teman. Nggak bisa. Ya, gua selamat siang gua. Selamat sore Bang Ion. Kecil gua. Bentar Sore. ini kok ke. Hah? Suara kecil ya? Kecil, kecil nggak Gema dia Gema? Iya, jauh kayaknya ngomongnya kayaknya jauh gitu. Tapi Agak gue dekat, jelas Bang, sih suara kurang. lu bang. Jelas. Nah, ini agak lumayan nih. Ya. Hah? Saya turun dulu, saya ganti akun. Iya, jauh. Kedengaran jauh. Ini kan bingung teman-teman. Ditegur nggak ada suaranya, nggak ditegur ada suaranya. Ada suara nih Bang Ion, ada suara. Bukan si Kakani maksudnya. Tadi kemana Kakani? Oh, tadi lagi ke belakang bagian. Lagi ke belakang. Nah, si Kakani. Ini gua, lo lagi di mana gua?
pemadam ya. Sebenarnya gini teman-teman ya, orang Kristen itu sebenarnya pintar-pintar loh ya. Saya akuin kok ya, banyak para apologet itu yang pintar-pintar banyak. Saya akuin. Cuma kepintarannya jangan membuat mereka jadi menjatuhkan orang lain. Ini pada denger apa kagak nih? Wih, Dengar, Bang Yon. Dengar. Kita mah dengar, nyimak. Panglima harusnya yang pertama dong jawab dengan Bang. Panglima. Dan kita juga harus bangga ya, di sini ada Panglima bala apa? Balawi, Panglima Balawi. Bala tentara Ya, surgawi. Bala tentara surgawi. Bala tentara Bala surgawi. tentara surgawi. Mm-mm. Ya lo pergi duluan deh ke surga lah. Ya karena Bang Yon, masa pergi duluan ke surga? Hah? Mati metong dong, kau pergi duluan. Agak lah. Maksudnya kan terbang pakai buruk. Gimana sih? Iya, dia pakai buruk lah. Gatel saya jadi ya. Tapi begini ya, kalau nggak ada beginian, kita nggak bisa belajar. Nggak bisa belajar gitu. Jadi ada beginian penting juga. Pentingnya kenapa? Ya kita belajar dan juga kita bentengin iman kita. Kalau ada pemahaman, oke nih, ada si Li, yuk naik Li. Lu jangan ngamuk-ngamuk Li ya, kita. Daripada gua ngomong sendiri deh sama Li. Li naik Li. Yuk, pelan-pelan Li ya. Pelan-pelan, jangan bikin ini. Ayo Li, ungkapin Li. Mana sih Li? Oh nggak ada tuh. Yuk kita sapa-sapa dulu. Salam Kak Baby, Black Woman. Kak Yeni apa kabar Kak Yeni? Pak Elpis. Pak Boa, saya belum bisa juga bikin gambar itu Pak Boa. Arpan ya. Salam semuanya teman-teman ya. Salam sehat selalu. Cuma itu doa saya. Gue bingung sinyalnya nih. Satu mental, satu macet. Mental lagi yang ini. Iya, sinyal. Ya. Gangguan. Iya, satu mental lagi enak-enak ngomong mental. Ini lama-lama colokan HP kendor nih ya. Colok lagi, masuk lagi, colok lagi, buka lagi. Lama-lama kendor nih. Ya itulah apa teman-teman ya. Sehat selalu. Kalau doain banyak berkat percuma kalau misalnya banyak berkat tapi nggak bisa kumpul sama keluarga gitu. Banyak berkat juga kalau percuma kalau nggak bisa nikmatin ya. Kan di dalam Alkitab ada. Sia-sia kalau kekayaan banyak tetapi tidak bisa menikmatinya. Oke, kita apa Bang Yon, naikin ya teman-teman daripada Bang Yon. kecil kakak nih. ada Suara saya jelas informasi nggak, tuh Bang kakak Yon. nih? Jelas. Bang Yon, ada akun ya Informasi namanya apa? Pavel 88.
Itu Kenapa? dia mengundang Bu Sofi sama Justin, hanya berdua. Yang lain mau naik nggak dikasih. Aku satu HP untuk ngintip-ngintip. Terus ada di mana? Ada di YouTube. Enggak, ada di TikTok. Itu akun Pavel 88 itu akun siapa ya? Tapi ada Bu Sofi Oh, itu sama Bang Justin. Pavel. Itu akun Itu Papel, akun itu YouTube YouTuber lama, Bu. terkenal itu. Oh, YouTube lama Ibu. Itu YouTuber lama. itu. Tapi ngobrol santai sih itu, enggak tegangan tinggi. Iya, Bu Sofi lagi di situ. Iya, makanya kan teman-teman nih, sekali lagi teman-teman ya. Kalian juga jangan menggebu-gebu dukung ini, dukung yang ini, dukung yang itu. Kalau mereka damai sampai damai, kalian sakit hati atau kecewa? Senang lah Bang Yon, kok mereka damai senang kita. Kita kan hanya penyimak ya Bang Yon. Ya, senang. Lalu yang udah perang chat gimana nih? Nih akun ini yang menghujat gue nih, dicah. Wah, ini dicariin itu ya. Makanya kita biasa-biasa aja lah, ya. Biasa-biasa aja teman-teman. Siapa lagi nih? Pavel tuh akun Oh. gede Bang Yon. Aku pikir akun nggak kenal, soalnya aku kenalnya Bu Sofi, Pak Justin. Oh, dia akun Sila. gede, YouTuber lama dia. Oh, pantas dia diam dia di situ, dia menyimak dia. Orangnya brewokan Bang Yon, kayak orang Turki. Ya. Iya, ada Pak Tobias Bang Yon. Ada Pak Tobias nongol. Terima kasih Pak Tobias. Aku kadang menghayal tuh. Bang Yon, aku sama Joshua Michael tuh kemarin menghalu-halu loh Bang Yon. Halo Pak Tobias ke si Betul. si Wah, kakak aku nih. gini. Iya, aku gini. Terima kasih Pak Tobias. Thank you Pak Tobias. Satu lagi sama. Terima kasih Kak Ceki. Itu kan dua orang itu kan buset banget tuh kalau nge-give. Megalodon semua yang keluar, yang gede-gede. Itu aku kalau ngobrol dengan Joshua berdua tuh tadi pagi. Joshua penonton kita sudah 50.000 kan nih Joshua. Masih hati-hati kita Joshua. Ya, salam Kak Baby. Salam semuanya, lanjut Bang Yon. Iya. Ya, kalau berkat kan apa ya? Ya apa? Saya juga nggak tahu. Kita mau Tapi coba, gini ya. coba bahagia aja. Lihat Bang Edis coba. Kalau bahagia. saya sih puji Tuhan ya buat teman-teman yang orang-orang baik yang telah mensupport saya atau memberkati saya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Saya kadang mau bikin video-video jadi kagak enak sih ya nanti ini. Padahal itu sebagai ungkapan terima kasih saya gitu. Bang Yon juga lumayan loh berkatnya kemarin, melihatnya kan banyak orang-orang baik di sini yang punya kasih, ibaratnya memberkati. Senang aja lihatnya. Orang-orang baik apaan koin gitu. Bukan ya, semuanya lah, yang berdoa kah, yang ini, yang nonton kah, yang support, yang live tap layar tuh kan banyak orang baik. Kalau ada yang kasih koin itu yang bonus plus Bang Yon. Tapi yang support kita lah sehari-hari ya, doakan Bang Yon sehat supaya jadi kata Pak katakan jadi apa? Komal the best di tahun 2026. Sebenarnya buka Komal itu motivasinya apa dulu sebenarnya buat teman-teman ya? Motivasinya apa dulu? Kalau motivasinya hanya uang, saya dengan guling-guling deh ketahuan nih di jalanan. Dan luntur dengan sendirinya Bang Yon. Karena kan ada ayatnya tuh. Enggak, Apapun yang kita lakukan harus tulus kepada Tuhan. Bukan. Mm-mm. Kalau saya motivasinya uang, itu guling-guling aja di jalanan di lampu merah tuh TikTokin. Ya, jangan masuk ke dunia yang kayak begini. Gitu. Bikin badut-badutan kita iniin. Tapi ya apapun motivasinya, Paulus aja bilang apa? Dia tetap senang Paulus. Sebab nama Yesus Kristus diberitakan. Gitu. Gitu nih, Panglima, ngapain Panglima?
Makanya ya, apa sih, terus-terusan berjam-jam, apa, kita live terus-terusan berjam-jam, kita ngobrol. Capek apa enggak sih? Apalagi buat misalnya yang on cam ya. Nah kalau saya kan nggak on cam, begitu tiduran teman-teman juga nggak tahu. Begitu saya lagi makan nggak tahu. Makanya kuat berjam-jam. Kalau misalnya yang on cam, misalnya di TV, Bu Sopiatul, sekuat-kuatnya paling 4 jam. Apalagi dia terima tamu H2H ya. Kayak Bang Edis tuh lelah tuh Bang Yon, tapi salut ya, dia kuat loh. Setiap hari pagi sore sekarang. Sekarang pagi sore loh kadang. Dia kadang pagi ada, sore ada, aku nonton di situ. Mantap tuh Bang Edis. Sejak rumahnya udah jadi nih, ibaratnya. Capek. Jauh Bang Yon. Dirimu jauh suaranya. Oh jauh ya. Nah ini baru dekat. Iya Ini tuh salut kenapa Bang sih Edis tuh. sinyalnya nih ya? Bentar. Selain pintar bernarasi Bang Edis tuh, dia sih umur masih muda juga sih Bang Yon. Umur dia kan ber-30 lebih ya. Pagi sore loh dia mampu. Nggak mumet kepalanya gitu. Aku mumet loh Bang Yon. Kok bayangkan kayak Bang Edis tuh, pusing kepala gue. Ngadepin orang, belum lagi ngadepin lala dengan pertanyaan yang wadidaw. Mumet. Bentar nih, saya kok nggak bisa masuk ya, nggak kelihatan. Nah ini baru kelihatan nih. Soalnya kalau ngobrol di ini apa, takut kena ke Bennett lagi. Ini akun gede nih. Iya capek. Bayangin ya, dia on cam, minum aja sebentar, belum makan. Nah kalau kayak saya rebahan sambil ngobrol kan teman-teman juga nggak tahu. Gitu. Pokoknya apapun ya, dukung selalu lah buat teman-teman yang maju, khususnya tanda kutip ya, maju untuk membela iman ya, membela iman atau menjelaskan. Itu doakan. Sebenarnya misalnya ada yang nggak setuju, nggak masalah sih buat saya ya. Orang ke surga juga nggak lewat depan pintu rumahnya. Iya Betul ya. Enggak. Pengalaman hidup saya, ya pengalamannya hidup saya. Contoh lah ya si Mikanal ya. Dia kan pemahamannya beda, jauh, tidak sesuai dengan Alkitab. Lalu saya mau udak-udak dia apa ya, udak-udak bawa pentungan gitu, kan kagak. Justru yang beda pemahaman sama kita, ketika pemahaman orang itu tidak sesuai dengan Alkitab, kita jelasin di sini. Ya. Kita jelasin di sini. Bahwa pemahaman seperti itu tidak sesuai dengan Alkitab. Gitu. Pak Panglima gimana Bang Epeng? Atau kita dengerin lagi nih, ini. Netral, ya mau di tempat. Nggak berani. Oh, Saya Sos. kalau Kabar, dengar ya Wawan, saya kalau mengkritik saya nggak pernah. Justin, gua kritik lu. Nanti Kita di ke tempat tempat- netral, nggak pernah. Di tempat dia Langsung dikira aja kita ngomong. pansos, Bu. Di Saya tempat kalau dia. sama Pak Erben, saya sama teman-teman lainnya, ngapain? Oh, saya sama Pak Bom Bom. Ngapain saya ke tempat netral? Saya nggak pernah. Saya masuk ke komalnya Pak Bom Bom, saya bilang, Pak Bom Bom, kenapa kamu ngomong begini? Saya nggak pernah. Pak Bom Bom, ayo kita ke tempat netral. Ngapain saya nggak mau berdebat sama beliau? Saya tidak mau berdebat dengan sesama Kristen, itu prinsip saya. Dengar Justin. Saya tidak mau berdebat dengan sesama, demikian juga Bang Edis.
Ya, Bang Edis itu mengharapkan kita ini bersatu dan saling mendukung. Dia sudah mengklarifikasi banyak hal waktu itu, termasuk dengan mata pisau. Lebih gentlean mana? Edis mengkritik mata pisau, Edis tuh masuk ke komalnya mata pisau. Ya, mata pisau apa? Ayo kita ke tempat netral, kita ke ngapain? Ya sudah. Kenapa kita nggak bisa berdiskusi dengan baik-baik? Bro Edis dulu pernah kesini, Bu. Sering kesini dulu. Kenapa sekarang nggak mau sih? Ya kok mau menjijikan masalahnya? Enggak, Ya, saya saya kan tanya bukan orang kenapa kalian jahat. harus merasa seakan-akan paling benar? Ayo kita ke tempat netral. Ya kita kan ngapain? bukan orang jahat, Bu Sofi. Kalian Saya bukan kalau orang berdiskusi jahat. diskusi aja. Bang Maksudnya Edis itu kalau- bisa dikasih masukan, dengar ya. Kalau di tempat Bang dia Edis dia- kemarin sudah mengatakan, ayo mana yang selalu Enggak, kalau di tempat dia nanti dikira pansos itu, makanya jangan di tempat dia. Nanti kami di framing, kalian Ya, pansos gitu. Ya di tempatnya siapa kayak yang itu mau Superboy kayak siapa lah. dia 2 Mary jam aja. buka komal, dia mengatakan jangan ngomongin saya di belakang. Ayo silakan yang mau klarifikasi, Tadi saya Edis bisa kesini dikritik. siapa? Mana yang menurut kalian pemahaman saya yang salah tentang Alkitab? Silakan. Kenapa kalian nggak masuk? Itu tentang Kenapa nggak masuk? poligami. Mister Sila, Poligami. kamu yang selalu ngomongin Edis di belakang. Kenapa kamu nggak masuk, Mister Sila? Hah? Kenapa nggak masuk? Kenapa ngerumpiin orang, gosipin orang di belakang? Itukah sikap orang Kristen? Hah? Bukan, Bro. Apologetik. Menjadi ganjalan di dalam penginjilan. Itukah sikap kamu? Ngerumpiin orang Itu yang sikap gimana kamu? maksudnya? Emang Itu saya sikap pernah kamu? ngerumpiin pribadinya dia? Emang saya pernah Loh, ngerumpiin pengajarannya pribadi? ngapain pribadi? Gak ada urusan. Iya. Bang Ya, Edis kita itu kan nggak pernah kita tahu kan kalian bahas itu tentang siapa. substansi. Orang Edis berapologet itu aja kan nggak nggak harus kenal ketemu Pak orangnya, Wawan Bu itu Sofi. siapa. Gimana sih? Edis tidak kenal yang namanya Justin Epiter itu siapa, dia nggak kenal. Rosemary apalagi dia nggak tahu siapa tuh Rosemary. Ngapain kita gosipin pribadi kalian? Kita tidak tertarik dengan pribadi kalian. Ya? Makanya kalau kalian mau mengkritik pengajaran di depan dong. Loh ini di depan nggak ini. bisa naik Loh kok di depan Edisnya nggak ada di sini kok di depan? besok ini Namanya Pak, berapologet itu Edisnya kan nggak ada ini, di sini kok di Sofi, depan. gimana sih? Kalian Jangan susu sampai Bang orang- Edis itu Ya, kemarin sekarang 2 kita jam ini di sudah sosial menunggu. media itu ya jelas pasti Masa ya, Pak jelas kan, Bu Sofi, Bombong, gimana sih? mana orang-orang Kristen yang Bros, katanya mengkritik saya di belakang, Sabar silakan dong, biar datang. Bu Sofi bicara dulu. Pertanyaan saya kok kamu beraninya di belakang di komal kamu sendiri gitu Ini di loh. depan, ini di ruang publik, Bu. Karos Karos kalau Ruang dibuka. publik dan dasmu. Kamu aja nggak berani open cam. Kamu itu. Tuh memang kamu orangnya kasar. Bang Edis itu jauh lebih sopan dibanding kamu, Dok. Makanya kamu lihat di komanya Bang Edis, muslim-muslim yang punya pikiran cerah sedikit, banyak buahnya. Loh iya kalau kamu Ya. silahkan. Dia ini Dia masyarakat berani orang open bahkan cam di Kristen. Indonesia pun dia sudah Kami open nggak cam. keberatan, Edis itu, saya tanya, kamu pernah nggak ke Mualaf Center seperti Bang Edis? Bang Edis itu pernah debat offline. Ya, 300 orang pada itu. Pernah nggak kamu berdebat mempertahankan iman kamu nih? Nggak usah ngomong Islam nih. Berdebat face to face di Mualaf Center seperti Bang Kami Edis nggak yang Bang bahas Edis lakukan. Islam, Bu. Kami Saya bahas tanya, loh, nggak bahas ini loh, kami bahas yang ini ya bikin resah di internal kekristenan ini loh, Bu. Premis-premisnya kita nggak bahas Edis TV ke Islam. kamu kok pernah Kemal, lo rasa nggak? Enggak, gue nggak rasa. Gue biasa-biasa aja perasaan. Biasa-biasa aja. Yang resah lo. Koala, kenapa Koala? Jangan putar lagi. Ini yang kadang-kadang ya. Lo suruh tutup YouTube-nya. Lo suruh YouTube tutupnya. Jangan di YouTube-in lagi. Apa tidak merasa bersalah? Mulai yang kayak begini. Makanya ketika gua setel YouTube, mereka yang makan nangkanya, gua yang dapat getahnya. Ya. Kenapa sih teman-teman ketika gua setel YouTube jangan diputerin? Ya, mereka udah begini. Iya, suruh yang punya YouTube-nya suruh stop. Gimana sih? Ini kan informasi, ya. Kenapa lu jadi yang kepanasan? Coba naik dulu, Koala. Ayo naik Koala. Yuk kita ini. Silakan ngobrol. Damai. Kata lu kan udah damai. Mana Koala? Silakan naik Koala.
Mana ada gak Gemma dia? Silakan naik Kuala. Kuala silakan naik. Kirim permintaan yuk, kita ngobrol yuk. Ketika orang berantem, ketika orang ribut, lu nggak bilang merasa bersalah pun nggak sih? Kadang-kadang. Kita ini ya, kita setel lagi ya. Sebagai pendeta GBDI penakut. Kamu tadi mengatakan saya tidak menghujat seperti Bang Edis. Pertanyaan saya, berani nggak kamu ke Mualaf Center, kritik Donditan, berdebat dengan Donditan face to face di Mualaf Center? Berani nggak? Kalau berani saya aturkan kamu dengan Donditan. Nggak nyambung ini. Nggak Begitu kan berani, ada alasannya. Edis itu berdebatnya face to face, bukan online. Saya Dia udah di pernah MNI. berdebat face to face. Saya 200 sudah orang yang tag datang. Saya sudah Kalian tag bertiga Edis. ini nggak punya di Mualaf Center Terima seperti Bang kasih. Edis. Gini, Bu, Kalian mungkin bertiga tidak gini, pernah Bu. berani face to face berdebat Bu, dengan Pak Jasin Muslim ini kan ya, seperti Pak yang Jasin Bang kan punya Edis lakukan. jemaat, Karena kalian punya cuma tanggung jawab, Bu. Kenapa? Emang Lalu kalau didukunglah sama di mana Rosemary. Bu? Kalian Bu Sofi, bertiga keluar-keluar, ya Sabar, kan? sabar, Bu Sofi, Bu Sofi, Lalu coba didukung sama tunjukkan Rosemary. tunjukkan Itulah ajaran kalian daripada bertiga. Tuhan Yesus Rio bahwa kwek, kita kwek. harus melihat. Sebentar Bu Sofi. Loh, kalau kalian mau dampaknya besar, Bu Sofi, kalian Bu Sofi, tantang jangan banyak orang Donditan. dong. Diam dulu. Saya pendeta Bu gereja Sofi. GBDI. Saya Bu Sofi, urusan diam dulu, sekolah Bu Sofi. teologi. Saya tantang kamu debat di Mualaf Di Center mana face to face. ajaran Kristus yang mengajarkan untuk membahas agama lain? Di mana Bu Sofi? Loh, Kristus sendiri memang menyinggung agama lain. Memangnya mana? kenapa? Di mana? Loh, sekarang saya tanya, Iya, di katakanlah mana? saya salah. Di mana? terserah. Aduh, Kamu baca gimana? 2 Korintus 6 ayat 7. Catat ayatnya teman-teman. Baca 2 Korintus 6 ayat 7. Iya. Pak, 2 Korintus 6 ayat 7. Coba kakak nih ada kitabnya nggak kakak nih? 2 Korintus 6 2 Korintus 6 ayat 7. Kakak nih nggak ada ya? Sebentar teman-teman, ayatnya aja deh ya teman-teman, ntar baca di rumah ya. Gak apal Alkitab kamu? Kamu loh, kan iya, lulusan sekolah udah. teologi ya? Apa bunyinya? Apa bunyinya? Bunyinya seperti kentutmu. Baca 2 Korintus 6 ayat 7. Loh, iya dong. Baca, bunyinya? bunyinya seperti kentutmu. Baca 2 Korintus 6 ayat 7. Baca. Iya. Mau dibuktikan, Iya, Kak? tuh. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang Islam gitu. Betul? Iya, Justin. Firman Tuhan Udah diplesetkan. baca aja, coba kakak nih baca kakak nih. Iya, iya, aku baca. Ntar saya jelasin. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Udah Bang Yon. Ya. Perhatikan di situ ada kata menyerang, ya. Jadi pemberitaan firman Tuhan bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk menyerang. Itu poinnya. Jadi kalau ada yang mau bertahan, silakan. Ada mau menyerang juga silakan. Itu ada ayatnya satu lagi di Hakim-Hakim berapa tuh ya? Hakim-Hakim 7, coba. Hakim-Hakim 7 ayat 10 sampai 11 kalau ini ya. Coba betul nggak kakak nih? Coba Bu, kakak nih. Ayat 10 sampai 11. Ya.
Tuh, ilah kalau ada yang rame penontonnya 130. Ke perkemahan itu, maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan Pura, bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Udah Bang Yon. Gideon disuruh ngapain Gideon? Menyerbu. Bukannya suruh bertahan. Kalau Tuhan sudah perintahkan menyerbu, serbu. Dan itu ya, jadi kita orang-orang Kristen bukan hanya bertahan aja. Itu ayat-ayatnya 2 yang jelas yang Bu Sophie sampaikan ya. Pemberitaan Injil untuk menyerang dan apa tadi, bertahan. Siap sedia segala sesuatu. Ya, salam Kak Beta. Tapi mana ada yang percaya omongan saya, mau gimana? Ya kan juga ada Gimana ayatnya yang mau di percaya omongan gue? Omongan yang itu aja kagak dipercaya. Gini ya, tetapi poinnya penyerangan itu dengan bahasa-bahasa ya yang nggak ada bahasa-bahasa kebon-kebonnya lah ya. Nah, betul. Yang diserang itu kan argumentasinya. Nggak ada kayak kebun. Masa ketika misalnya mereka bilang Yesus manusia bukan Tuhan, lalu ketika kita balikin ya si Mamat itu bukan nabi, apakah itu menyerang penghujatan atau gimana sih? Gue jadi heran. Apa yang Yesus katakan? Apa yang diukur orang lain, apa yang kamu ukur kepada orang lain akan diukur juga kepada kita. Jadi kalau ada pertanyaan, kita ukur lagi pertanyaannya dengan yang sama, begitu. Jadi haus gue, Pepel. Kopi dari Prada. Mungkin Kayak di bioskop pendapat yang Miss orang Bang. itu mungkin menurut Komat Pak Wawan nggak boleh nyerang kali Bang. Kita nggak boleh counter attack, mesti defense saja mungkin gitu kali. Lu belum tahu si Justin counter Islam. Dia counter juga Ya, memang harus counter. Aduh, gua kalau mau bilang ini ya susah juga. Maunya Islam ke dia semua. Kan Udah, ada gua ayatnya 2 kagak enak Korintus lah gua 10 ayat ceritain apa? orang lain lah ya. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5 itu pun juga sama. Kita disuruh menyerang, tetapi apa yang kita serang? Argumentasinya, pemikirannya kan gitu. Yesus menyerang siapa sih? Orang Ahli-ahli Farisi Taurat diserang. dan Farisi. Orang Farisi itu Tetapi scholar penyerangan Yesus itu, iya, sekuler-kulernya kitab-kitab itu. Ini ada Bu Sophie ya. Bu Sophie baru di Pavel 88. Oh, di Papel udah damai Pak katanya. Udah damai, udah doakan Bang Yon, udah berdoa. Udah berdoa. Iya, Pak Pavel udah doakan mereka berdua. Oh, inget nggak Pak Bom waktu itu didoain sama PS Pak Cipto? Cipto. Makin jadi-jadi. Makin jadi-jadi kakak nih. Kan beda orang Bang Yon. Beda. Kok beda? Itu yang doain PS loh. Malam-malam Pastor Cipto. Iya, saya juga nonton. Didoain sampai PS malam-malam. Di Tempatnya rumahnya Jackie ya. Di rumahnya Jackie kalau nggak salah ya. Iya. Dan jangan doanya makin jadi-jadi kali. Pak PS, maaf Pak PS ya.
Aduh, kadang-kadang emang. Siapa yang turun nih? Siapa tuh Gemah? Bang Ion yang turun. Enggak, kan Satu. tadi ada 9 pul. Sebentar saya masuk lagi ya. Bang Ion satu. Justru saya keluar. Itu buat Epeng kayaknya Epeng. Oh, Iya, ini Steven. Panglima Perang nih. Bukan Iya. contoh yang baik loh kalau keluar kasih. Panglima Perang. Panglima, iya Pak. Si Epeng. Ya kalau doain di sini juga kita doain semua ya. Supaya bersatu, supaya nggak saling tikem menikem, sikut-sikutan. Kalau saya sih betul ya. Saya akuin teman-teman banyak yang pintar-pintar bahkan di atas saya ya. Tetapi pintar aja nggak cukup. Pintar aja, pandai aja nggak cukup, apalagi penghafal. Pintar aja nggak cukup teman-teman ya. Kalau nggak ada ketulusan ketulusan hati buat berapologet, motivasinya apa buat berapologet, bisa dibayangin nggak kita masuk ke Komal Kristen nih, lalu yang kita dapat ludahan sama caci maki, bisa dibayangin nggak? Bisa. Gua dimaki-maki. Dimaki-maki mending, udah gitu diludahin, habis Iya. diludahin nenek moyang kita dibawa-bawa, gimana tuh? Berat saudara-saudara itu namanya. Ntar gue kena getahnya sih gue kalau narasi terus sih ya. Teman-teman gantian lah, ntar gue yang kena nih ya, Jangan nekat ntar gue yang kena nih. Nah, termasuk barusan jangan setel lagi udah damai, jangan setel lagi udah damai. Nah, sebelum damai ada apakah gitu? Nah, ini awalnya gitu. Gue yang kena getahnya nih ya. Ya nggak apa-apa, Bang Ion. Makanya lengket di Komal ini karena getah. Kalau saya gini sih Pak ya, justru saya buka Komal ya, buka Komal ini buat teman-teman yang argumennya, yang mau mengeluarkan argumennya itu susah. Maksudnya susah, nggak kebagian tempat lah, nggak dianggap lah. Iya, betul. Nah ini tempatnya. Coba kakak Ani kalau di roomnya yang pintar-pintar, bisa nggak dianggap? Oh saya mau kasih pendapat dong. Bentar dulu. Sekolah STH berapa tahun? Iya. Iya, betul Bang Ion. Kamu siapa katanya? Siapa kamu katanya? Nggak dianggap lah kita mah. Iya, kalau saya ditanya sekolah ini. STM, saya sekolah STM 3 Sama tahun. Om. Aku STM 3 tahun juga. Bagian Begitu apa? kita mau ya. Elektro Om, elektro. Ya silakan Pak Ion, pendapatnya apa? Oke, terima kasih. Ada aja yang nyeletuk. Bentar si Ion nggak sekolah Alkitab, ntar salah tuh. Nggak jadi lagi kita bernarasi berpendapat. Coba Pak Apple, oh ya saya mau ya. Ada lagi yang nyeletuk. Jangan Pak Apple baru jadi Kristen tuh. Ya begitulah. Iya. Nah kalau di sini kan bebas, tetapi walaupun bebas, kalau ada yang sedikit-sedikit Melenceng. apa sih melenceng ya tetaplah hostnya kan sedikit-dikit tahu gitu. Nanti diluruskan. Tapi selama melencengnya nggak terlalu ini ya lanjut aja lah. Cobalah teman-teman perhatiin lah ya. Atau Pak Todi gitu. Ya, ini saya mau kasih pendapat saya nih tentang pemahamannya Edis TV atau pemahamannya Bu Sofiatul nih gitu. Pak Todi sekolah di mana ya Alkitab sebelum kita mau tahu pendapatnya?
Kagak jadi lagi. Sulit. Tuh kayak tadi tuh barusan ditanya kan sekolah STH-nya kemana? Siapa sih Pak Hebron ya yang ditanya tuh? Pak, Ya itu ini lah. Pak Bambang lagi ngecek ini. Coba, Kenny, elektro ya. Jadi tahu apa itu hukumnya Ohm, tahu kan? Udah lupa lah Om, itu udah 30 tahun lalu. Resistor, transistor, aku belajar Iya, IC. U sama Om, dengan itu I kali R. Om tuh satuan untuk Ya. resistor ya Om tuh. U sama dengan I kali R. Tapi enggak, Ada ini. hukum yang baru, Oh, dia baru harus aku nggak tahu. jauh-jauhin tante saya. Begitu. Oh gitu. Oh jadi Om itu sama dengan U kali R harus jauh-jauhi tante saya artinya Bukan, itu. iya tante saya jangan digangguin. Om gitu. pergi gitu. Ada. Lawak. Enggak, ini apa JOR 31 Ion sama itu seimbang ngapain ya, tapi betul loh. Ini sih saya akuin ya, wanita-wanita Kristen khususnya yang ada di ini ya, yang maju buat pembelaan iman Kristen itu cahayanya beda-beda loh ternyata. Ya. Bu Angel kan open cam. Ya takutlah saya kalau dia udah open cam lah. Takutnya kenapa? Takutnya saya nggak konsen. Ibu Angel kan open cam dia. Luar biasa lah ya wanita-wanita Kristen ya. Mana sih si koala yang tadi protes-protes, saya jadi bingung. Teman-teman, kenapa saya selalu setel YouTube ya, tayangan ulang, supaya saya di kandang dulu, nggak dengar berita, gitu. Ya, jadi mau nggak mau ya saya ini, selain pengajaran juga saya setel informasi-informasi. Nah kalau mau protes no ragam, YouTube-nya ragam lah, yang mau protes. Kalau saya kan cuma putar ulang. Ya kalau damai, puji Tuhan, ya. Kalau sudah ketemu titik terangnya, ya puji Tuhan. Itu tadi sesama apologet ya, khususnya Tritunggal ya, udah jangan terlalu sikut-sikutan lah, gimana. Sesekali keluar langsung ibu, iya loh Pak Todi, saya jadi bingung ya, begitu keluar apa yang saya dapat, kata sesat sama bidat. Sekalinya saya main ke room teman-teman, nggak bidat nggak sesat, udah dua itu yang saya dapat. Tetapi ketika saya minta di mana kesesatannya, di mana kebidatannya, nggak ini. Paling sekarang saya di room Kristen aja saya disuruh on cam loh. Bayangin. Udah on cam aja Yun. Gitu. Joshua tuh suruh on cam tuh Joshua. Joshua, on cam. Masih belum selesai kerja dia. Kenapa Pak? Joshua kerja. Kantor mana nih Pak? Lagi belajar sekarang, untuk yang terakhir ini. Ujian dan spreken. Spreken itu bahasa Ya, Om. Bahasa Inggris conversation ya. Spreken kan? spreken. Melatih bahasanya ya, latihan bahasa. Bahasa percakapan sehari-hari, conversation dalam bahasa Jawa kunonya. Conversation.